Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada sore hari ini. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Mudah-mudahan dan saya berharap bahwa pada saat ini kehidupan kita berubah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, perubahan yang progresif yang baik tentunya. Amin. Kita senantiasa hidup dalam berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti, never ending blessing. Berkat Tuhan yang tak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Bapak Ibu, bicara berkat Tuhan tidak melulu tentang berkat jasmani yang kelihatan, tapi banyak hal juga. Termasuk hari ini ketika kita bisa beribadah, bisa datang, bisa ada di tempat ini, itu juga adalah kemurahan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan kepada kiri kanannya, hari ini kau datang karena berkat Tuhan itu luar biasa atas hidupmu. Amin, haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya hari ini akan menyampaikan tema firman Tuhan yang sangat penting, Alkitab katakan. Sangat-sangat penting. Ya. Temanya adalah, boleh dibukakan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apa temanya Bapak Ibu? Taatilah, taati dan hormati orang tuamu. Kayaknya temanya agak asing ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengangkat derajatnya orang tua. Karena saya juga sebagai orang tua. Jadi yang anak-anak siap-siap ya. Tapi saya ini juga saya ini juga menjadi anak masalahnya. Ya, masih ada orang tua saya. Jadi kenanya dua-dua. Sebagai orang tua dan sebagai anak. Taati dan hormati siapa? Orang tua. Orang tua itu siapa? Bapak dan ibu. Tapi juga ada orang tua di sekeliling kita. Siapa? Orang yang lebih tua dari kita. Tentunya yang jeda umurnya panjang, lebih banyak gitu kira-kira. Orang tua juga kita harus taati meskipun perintahnya itu susah sukar seperti saya Sukardi. Pahami bisa ya kan? Susah sepertinya. Ya, kalau orang tua kasih perintah, saya kira nggak ada orang tua yang ingin memerintah kepada anak-anaknya atau memberi aturan kepada anak-anaknya untuk mencelakai dia. Nggak ada. Ya, kadang-kadang saya tahu persis karena saya juga orang tua, istri saya, kami punya anak saya 2 Bapak Ibu, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, 4. Jadi istri saya itu paling sering comel sama anak-anak yang perempuan khususnya. Kalau disuruh kerja, maklum anak sekarang ini, apalagi dia masih beranjak usia SMP kayak gitu. Hari-hari pegangannya adalah, kalau pulang sekolah pegangannya adalah HP, ya kan? HP kata Thomas, hatiku percaya, ya enggak Thomas? HP atau handphone atau Android atau apa namanya lagi ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau yang mereknya macam-macam sekarang. Pulang sekolah, yang dikejar pasti HP. Tapi saya ingin bercerita tentang HP. Suatu hari, Bapak Ibu, ini seorang tua datang ke seseorang ke counter HP. Orang yang ini penjaga atau penjaga toko HP ini, counter HP ini membuat suatu kisah dan diceritakan. Suatu senja sore, kira-kira sudah mau malam, datang seorang bapak yang usianya sudah berumur lah. Karena kondisi badannya ya sudah
Dari raut wajahnya kelihatan bahwa dia berusia sekitar 60-an tahun ke atas. Bapak ini bukan seorang yang memahami tentang Android, HP dan macam-macam. Dia hanya tahu HP itu fungsinya untuk komunikasi. Bisa untuk telepon dan HP-nya itu juga bisa untuk video call. Datang ke counter HP. Datang ke counter HP tentu bukan pakai kendaraan yang bagus apa segala, udah sore-sore. Mungkin counter HP itu sudah mau tutup. Dan ini diceritakan oleh penjaga HP tersebut. Bapak itu datang dengan berlinang air mata. Dia datang ke toko HP itu hanya ingin bertanya, apa masalah HP saya ini? HP-nya diserahkan kepada counter HP, ke penjaganya. Dia bilang, HP saya ini apakah rusak? Tolong dicek. Penjaga HP tentunya biasa saja menerima seperti itu kan. Dan ternyata ketika diambil, dihidupkan, HP-nya semuanya, HP-nya dalam keadaan baik. Baterainya juga terisi. Dicek, kemudian ada juga kuotanya masih ada. Tapi bapak ibu itu bilang, HP saya rusak ya. Seorang bapak, pasti dia nggak punya grup WA macam-macam kan. Paling hebat juga grup WA keluarga. Itu pun tidak terlalu pandai dia memainkan HP itu. Ketika dia bertanya, kenapa HP saya? HP bapak nggak ada masalahnya. Pasti kata bapak itu, pasti ini ada masalah. Nggak ada pak, HP bapak bagus, semuanya oke. Iya katanya. Apa masalahnya pak? Kok nggak ada yang telepon saya? Anak-anak saya kok nggak ada yang telepon saya katanya. Menurut dia mungkin HP-nya rusak. Nggak ada jaringan. Ternyata Bapak Ibu, anak-anaknya, anak Bapak ini yang sudah dirindukannya untuk video call, untuk dengar suaranya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak pernah telepon. Dan itu membuat air mata Bapak ini menetes. Berarti HP saya nggak rusak ya? Enggak Pak, katanya. Dia tahu di situ bahwa komunikasi, kerinduan seorang bapak kepada anak-anaknya itu tak bisa diungkapkan. Anak-anaknya mungkin sibuk main HP, main game, sibuk meladeni WhatsApp grup, WhatsApp alumni, WhatsApp teman sekelas, WhatsApp komunitas, sampai-sampai lupa menelpon, video call dengan orang tua. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berada di posisi itu, seperti apa hati kita? Saya bisa merasakan Bapak Ibu. Karena orang tua itu ada namanya juga misteri kamar kosong. Nah, misteri kamar kosong itu apa Bapak Ibu? Saya sebetulnya sudah mau mengalami itu. Tapi ada teman-teman saya sudah mengalami misteri kamar kosong. Kita bangun rumah bagus-bagus buat siapa? Buat kita sendiri dan tentu buat anak-anak. Kita buatkan kamarnya bagus-bagus. Supaya apa? Harapan orang tua anaknya betah di rumah. Atau kalau dia dalam kamar, paling tidak dia nyaman. Nah tentu tidak selamanya kamar itu akan diisi oleh anak-anak. Suatu hari, suatu saat kamar itu akan menjadi kosong. Kemana anak itu akan pergi? Dia kuliah ke tempat yang lain misalnya, atau sekolah pergi ke tempat lain. Atau ketika sudah berkeluarga. Ketika sudah berkeluarga, anak perempuan pasti mengikut suami, akan terpisah dengan orang tua. Kamar yang didesain, kamar yang diperuntukkan untuk anak perempuan kita, pasti akan menjadi kosong. Dan itu biasanya kesedihan bagi orang tua. Dan untuk mengobati kesedihan itu Bapak Ibu,
tentu ada komunikasi. Sekarang ini lumayan canggih lah kehidupan kita ini ya kan. Telepon bisa melihat wajahnya dengan video call, ya kan, bisa melihat kondisinya. Masalahnya sekarang kalau bapak nelpon kepada anak, apalagi dia masih usia-usia SMA, usia-usia sekolahan, udah Pak ya, gak usah lama-lama, ada tugas nih, ada teman nih, nah, paling hebat 1-2 menit. Padahal orang tua masih pengen berkomunikasi, masih pengen berdialog. Tahu nggak Bapak Ibu? Tahu nggak kalian anak-anak? Saya ini pernah anak juga, tapi saya katakan saya termasuk anak yang baik. Tidak pernah membuat papa saya meneteskan air mata karena kenakalan saya. Nggak pernah membuat ibu saya meneteskan air mata karena melihat kelakuan saya di luar sana mabuk-mabuk. Karena kelakuan saya memukuli orang, berkelahi. Atau karena kelakuan saya, nilai rapor saya merah semua. Dapat nilai C dan D semua. Bapak Ibu, salah satu mungkin kita bisa mentaati dan menghormati orang tua adalah kalau kita menjadi anak, mungkin belum saatnya kau kasih papa mama mului, karena kamu masih sekolah, tapi buat dia tersenyum lebar, buat dia tersenyum bahagia ketika kau kasih tahu, Pak, nilai saya tidak ada yang tidak tuntas. Kalau engkau kuliah katakan, Pak, nilai saya IPK-nya di atas 3,9. Wih, luar biasa kan? Atau pada saat kau selesai kuliah, kamu melamar dan diterima bekerja di salah satu perusahaan. Buat papa orang tua pasti tersenyum lebar. Kalau kamu bisa bikin orang tuamu tersenyum lebar, maka pintu berkatmu akan terbuka lebar juga. Amin. Buat orang tua tersenyum lebar supaya pintu berkat Tuhan itu terbuka lebar. Sama seperti kita anak Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa, Bapa di sorga, buat dia tersenyum lebar, jangan sempit. Tentu kehidupan kita akan lebih baik ya. Buat dia tersenyum lebar dengan cara taati dan hormati orang tua. Agak berat nih bagi anak-anak muda nih kan. Tapi bagi bapak-bapak, bagi saya kayak saya ini senang juga. Tapi saya masih punya beban orang tua juga Bapak Ibu. Itu sebabnya saya berusaha untuk menyatakan ini, memperkatakan ini, membuat orang tua saya tersenyum lebar kalau saya datang. Nah, salah satu kebanggaan orang tua, kesenangan orang tua, kalau kita kan ini tidak pernah hidup, tanda kutip, tinggal satu rumah lagi, pasti akan terpisah. Kadang-kadang orang tua, kalau hanya tinggal berdua saja, jangan biarkan Bapak Ibu. Saya mendapatkan 2 informasi yang tidak baik terjadi di kota ini. Salah satunya tinggal nggak jauh dari gereja kita ini. Jadi ada seorang bapak tinggal sendirian di rumah berlantai 3 di jalan sekitar Imam Bonjol ini. Tidak dipublis ya Bapak Ibu ya. Dia ditinggal sendirian. Tetangganya akhirnya curiga karena tidak pernah keluar masuk lagi dan ternyata tercium bau busuk yang menyengat. Selidik punya selidik, karena baunya sudah menyengat, akhirnya panggillah polisi. Rumah itu dibongkar, naik ke lantai 3, ditemukan pertama yang meninggal adalah seekor anjing peliharaannya. Lalu yang kedua, sang bapak. Bayangkan tinggal sendirian, kemana orang tuanya, kemana anak-anaknya saya. Mati sendirian, udah nyaris tulang belulang, hampir tulang belulang, karena ada sekitar di atas 1 minggu, 2 minggu, baru ketahuan meninggal. Padahal di zaman sekarang ini ada HP, gampang berkomunikasi. Itu kejadian di sekitar ini, kejadian juga di Sungai Raya Dalam sama. Orang tua tinggal sendirian.
lalu meninggal di rumah sendiri tanpa diketahui oleh anaknya, tanpa diketahui oleh keluarganya. Padahal sekarang ini gampang sekali. Kalau orang tua kita sudah nggak bisa ditelepon, video call, berarti ada sesuatu. Harusnya kita peka sebagai anak-anak. Jangan biarkan orang tua mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Saya yakin anak-anak seperti itu nggak akan hidup dalam berkat. Kalau dia orang Kristen, dia nggak ngerti firman Tuhan. Jelas Alkitab katakan, kita lihat di dalam 10 perintah Allah. Ini perintah yang terpenting dalam perjanjian lama. Ya, 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah itu memang dirangkum dalam perjanjian baru oleh Tuhan Yesus menjadi 2 perintah penting saja. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah ke atas, itu di hukum atau 10 hukum atau 10 perintah Allah. Perintah pertama, kedua, dan ketiga. Itu yang vertikal. Ya, kata Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Bapak Ibu boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum ini semua kitab-kitab itu dirangkumkan. Bapak Ibu, dalam ke-10 perintah Allah itu ada 1 perintah yang harusnya gampang kita laksanakan. Yakni perintah keempat. Mari kita lihat. Perintah keempat itu apa Bapak Ibu? Tapi sebelum kita ke perintah keempat, kita lihat dulu 10 perintah Allah versinya Kristen. Ya. Karena ada 10 perintah Allah itu ada yang versi Katolik juga. Nah, kita lihat ini 10 perintah Allah. Ada yang hafal nggak di sini Bapak Ibu? Siapa yang hafal 10 perintah Allah nih? Saya teringat 10 perintah Allah ini Bapak Ibu ketika kurang lebih 1 bulan yang lalu saya beribadah dalam perjalanan kehidupan kekristenan saya. Ibadah paling jauh di Asia itu adalah kemarin di Kyoto. Nah, ya, di Kyoto itu kami ibadah satu gereja persis tepat waktu, mulainya jam 10.30, selesainya 11.30. Benar-benar tepat waktu. Luar biasa. Itu gereja ibadah betul-betul 1 jam. Pokoknya dari doa pertama, doa pembuka, kemudian doa pengakuan iman, kemudian termasuk juga baca, nggak tahu ya dia dibacanya nggak waktu itu, 10 perintah Allah, karena dia bahasa Jepang, kami datang situ ya ibadahnya ngikut-ngikut aja kira-kira gitu kan. Nah dari situ saya lihat kok ada 10 perintah Allah. Nah ternyata itu yang membuat yang ilhami, kata orang yang ilham pula, memberikan inspirasi untuk disampaikan firman Tuhan pada saat ini. 10 perintah Allah, karena jarang sekali kita membaca atau menghafalkan barang ini. Dulu paling bisanya dihafal di sekolah minggu. Bapak Ibu mungkin yang sekolah minggu masih ingat 10 perintah Allah nih. Ya, dalam Keluaran ya, pasal yang ke-22. Nah, Bapak Ibu, ini 10 perintah Allah. Yang pertama, tadi yang kita baca yang dirangkumkan oleh Tuhan Yesus, kasih yang vertikal kepada Allah. Ya, dikatakan apa? Janganlah menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, itu hukum yang pertama, ke Tuhan dulu. Ya, mengasihi Tuhan, jangan membuat berhala menyerupai apapun juga. Ya, tapi kita suka sama berhala. Berhala itu bahasa Inggrisnya idol. Idol. Kita punya Indonesian Idol, kita puja-puja. Ya kan? Indonesian Idol berarti itu berhalanya Indonesia. Nah, tapi itu yang penyanyi ya. Salah nggak? Nggak usah kita komentar tentang itu ya. Nah, karena itu sudah jadi trending saat ini ya. Idol ya, jangan menyembah berhala. Nah, berhala, patung-patung macam-macam. Saya yakin kita tidak melakukan itu lagi. Amin. Atau ada yang melakukan juga sembunyi-sembunyi. Enggak apa-apa sih, dosanya ditanggung sendiri kan, kira-kira gitu. Lalu yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Apa maksudnya menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat, Bapak Ibu? Dikit-dikit, ya Allah.
kesandung dikit, ya Allah gitu kan kira-kira. Untung aja kita pakai astaga, jadi nggak pakai nama, nyebut nama Tuhan. Tapi bahasa Inggris itu kurang ajar juga dia. Mencaci maki orang pakai Jesus Christ katanya, kurang ajar ya. Itu kalau bahasa Inggris tuh, kalau perhatikan kalau film-film tuh, dia lagi ngamuk, lagi marah, nyumpahin orang pun pakai nama Yesus. Padahal udah dibilang nggak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Lalu yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan, hari Minggu Bapak Ibu. Makanya waktu saya, ini saya mau sampaikan juga, ketika kemarin kurang lebih 2 minggu dalam perjalanan kami, lau-lau, nah hari Minggu itu pasti dah kita, ini kayak alarm tubuh kita ini udah mengingatkan, besok tuh hari Minggu, mau ibadah di mana? Nah kira-kira kan gitu ya. Ya pada saat kami ada satu tempat di Kyoto, saya searching malamnya kan, gereja di Kyoto itu di mana? Cari gereja di Jepang itu, setelah saya searching juga di Google, penduduknya hanya 1% saja yang Kristen. Tapi 1% Kristen itu kalau dijumlahkan orangnya lumayan banyak juga. Ya kan, penduduk Jepang itu kalau salah 170 juta ya kalau salah. 100 sekian puluh juta lah. Ya, penduduk terbanyak keberapa di dunia. Kristennya juga lumayan, jutaan orang juga. Ya kan? Tapi di kota itu cari gereja, yang ada ketemu gereja Katolik. Ternyata dari tempat kami menginap di salah satu hotel itu, pada saat kami masuk ke situ, nggak perhatikan, hanya jeda 3 bangunan, 3 bangunan dari hotel itu adalah ada gereja. Nggak sengaja juga. Jadi kalau kita pergi kemana-mana sekarang Bapak Ibu, penterjemah itu, translator bahasa Inggris itu sekarang sudah nggak terlalu laku benar, ya kan? Bolehlah pandai bahasa Inggris kan? Ke Jepang juga mereka bisa lah pakai bahasa Inggris. Tapi yang paling hebat tuh HP ini. Nggak pandai kita pakai bahasa Jepang, HP pandai bahasa Jepang. HP kita ini pandai, benar. Kita tinggal pakai translator aja, Google Translator. Nggak tahu tulisan Jepang, mana ada tulisan Inggris di Jepang, hampir sebagian itu semuanya pakai bahasa Jepang. Penasaran saya lihat waktu saya lewat, saya gini kan ke itu kan pakai translator, loh kok ada jadwal ibadah? Jadwal ibadah jam 10.30 setiap hari Senin, ada sekolah minggu juga. Saya perhatikan, lihat ke atas, wah ada salibnya, ternyata gereja nggak jauh dari situ. Dari tempat kami menginap maksud saya, tinggal jalan kaki saja. Nah besoknya kami beribadah, tunggu-tunggu, kira-kira berapa orang yang masuk ya kira-kira ya. Karena dari hotel kan tinggal lihat aja, ada datang 2-3 orang, ada. Jangan berharap kayak kita, ada parkiran kayak kita ini luas, orang datang di Jepang, sekali lihat di depan gerejanya, memang tidak ada yang parkir. Gak tahu dia datang kayak jalan kaki atau naik kereta, rata-rata naik kereta kan. Tepat waktunya jam 10.30, waktu di Jepang, kita ini 8.30 lah dari sini ya. 8.30 kan selisih 2 jam, kami datang, ya kan, kami masuk. Nah sebelum masuk, ada lagi pengumuman di depannya seperti kita juga biasa. Saya scan lagi pakai itu. Oh, sebelum ibadah, sebelum dia naik kayak kita juga nih, cuci tangan dulu, bersihkan. Maka kami lihat ke toiletnya. Pas kami masuk, ternyata dia udah mulai tekan piano, berarti tanda gerejanya udah mulai. Masuk ke dalam gereja Bapak Ibu, kursinya itu terbuat dari kayu. Bapak Ibu tahu, isi satu bangku berapa orang? 5 orang lah kurang lebih kan. Saya hitung-hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 atau ada sekitar 10 baris lah. Kiri kanan berarti ada 20 baris. Kalau penuh gereja itu sekitar ya kurang lebih udah padat banget, kalau 5 orang satu baris itu kurang lebih 100 orang. Tetapi rata-rata yang duduk di satu bangku itu hanya ada 2 orang. Masih pakai masker juga mereka. Ya 2 orang semua. Yang beribadah lumayan banyak, 20-an orang lah Bapak Ibu. Sama kami sekitar 27 lah. Jadi saya hitung karena sedikit kayak gitu kan, 27 orang. Dan ibadahnya persis kalau Bapak Ibu mungkin dulu sebelum beribadah, jangan berharap ada alat band musik, ya, alat musik band yang lengkap. Enggak, dia hanya pakai satu piano. Saya perhatikan nama pemain pianonya, dituliskan di situ kan pemainnya.
kok namanya sama dengan yang pengkhotbah, berarti anaknya gembala saya pikir ini. Ya kan? Anak gembala, bapaknya gembala di situ yang bawa firman Tuhan semua. Sampai selesai kami disapa juga dari Indonesia katanya. Karena nama saya susah disebut, jadi ada satu nama teman kami yang gampang disebut, itulah yang disapanya. Jadi kita senang juga ibadahnya persis 1 jam. 10.30 mulai, selesai saya perhatikan 11.30. Tidak banyak-banyak, dah langsung pulang. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah meniatkan diri, meskipun kita berpergian kemana, kita ingat hari Minggu, kuduskanlah hari Tuhan, pasti ada jalan Tuhan. Kami itu nggak pernah kepikir ada hotel dekat dengan gereja itu. Nah ini biasa sering saya alami. Saya pernah juga ke Lampung 1 hari, ya, pas kena hari Minggu juga, nginap di hotel yang sama. Pas jam 10 dengar ada puji-pujian, rupanya di hotel itu ada ibadah. Kita langsung beribadah. Ingat, kuduskanlah hari Tuhan. Itu perintah yang ketiga yang berhubungan dengan Tuhan. Nah ini yang paling penting. Perintah yang keempat. Apa perintah yang keempat? Baca sama-sama yang kuat. 1, 2, 3. Hormatilah ibu bapamu. Pendek kan? Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang punya bapak dan punya ibu baca yang lebih kuat. 1, 2, 3. Hormatilah yang punya bapak dan ibu. Hormati. Perintah, 10 perintah Tuhan ini. Ya. Perintah Allah yang keempat itu, hormatilah ibu bapakmu. Seperti apapun dia mendidik kita waktu kecil, seperti apapun dia keras terhadap kita, hormati bapak dan ibu kita. Bukan hanya itu. Ayat ini ada lagi dalam Efesus pasal yang ke-6. Boleh lanjutkan ke Efesus 6. Ini yang penting. Nah, ini ada foto juga nih. Ya, Bapak Ibu. Kita kalau kenang orang tua kita yang kita kasih, Pak Yos Lamel. Ini foto saya diambil pada waktu beliau ulang tahun dirayakan di Hotel Gajah Mada. Kalau nggak salah menginapnya di Hotel Gajah Mada atau di mana pada waktu itu. Dan ternyata batik kami hampir mirip. Ini kalau batik ini dulu saya ingat K12B. Batik pertama K12. Tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa? 5 kan 2006 ya kan? Seragam pertama lah ini pokoknya batik. Ya kan? Nah, ini couple kami. Ternyata punya Om Yos juga, ya punya Pak Yos, batiknya kurang lebih sama. Kami foto di situ. Dan saya sendiri sangat menaruh respect, hormat sama beliau. Karena saya ingat betul sebelum acara ini, dulu kan biasanya kalau enggak yang lain, kalau ada tamu-tamu, masih boleh saya disuruh jemput tamu sebetulnya. Cuman saya dah belasan tahun enggak pernah jemput tamu juga ya. Kalau ada tamu-tamu gereja apa segala kan dulu, saya sama Budi Gunawan dulu ya kan. Ya kan cari mobil pinjam-pinjam lah gitu kan. Dulu kita belum banyak punya mobil, sekarang udah banyak mobil. Bahkan kita sudah punya mobil sendiri, tidak pernah jemput tamu gereja, bahkan tidak tahu juga tamunya dari mana, kayak kemarin misalnya. Masih boleh hubungi ya, Reda, mau catat tuh Red ya. Kami juga ada janji bahwa setiap tamu itu kita bisa juga hospitality-nya kita yang handle, kita yang tangani. Ya, dulu saya sering jemput Pak Yos ya kan ke bandara, maka terakhir sekali yang saya ingat saya jemput salah satu pendeta dari Inggris namanya Steve Mile itu. Saya jemput tapi pakai mobil yang AC-nya panas waktu itu ya, kasihan dia dari negara yang dingin ketemu jumpa kita langsung dapat cuaca yang gitu panas ya, lalu pakai mobil saya AC-nya nggak dingin lagi, kita inapkan di Hotel Star kalau nggak salah itu ya dulu ya. Kemudian pernah ceritanya tiba-tiba di tanda kutip dituduhkan sama dia Hotel Star tempat yang nginap itu ada yang katanya ada yang retak. Masa keramik bisa retak gara-gara dia nginap situ kan, saya ingat betul tuh. Tapi ternyata bukan, itu udah retak duluan. Nah Bapak Ibu kembali ke sini, ke ayat firman Tuhan yang ada di sana. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4. Boleh kita baca bersama-sama ya. Di situ sudah ada taat dan kasih. Ayat yang pertama 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tuh, perintahnya
Harus, nggak ada pilihan, harus taati. Taati siapa? Hari ini kita jadi anak-anak, pasti nanti suatu saat jadi orang tua kan? Nah, inilah pengajaran yang harus ditanamkan, diajarkan kepada generasi selanjutnya. Taati orang tua. Lihat kiri kanannya, apalagi anak-anak. Katakan kiri kanannya, hei, taati orang tua ya. Taati orang tua. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua sama-sama 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Taati dan hormati orang tua itu ada konsekuensi positif yang luar biasa atas kehidupan kita. Apa konsekuensi positifnya? Berbahagia dan panjang umur. Di bumi ini, bukan nanti. Ya, itu kuncinya. Kunci kita ingin bahagia, kunci kita ingin umur panjang. Taati dan hormati orang tua. Bapak dan ibu kita itu pertama. Yang kedua orang tua kita, orang yang lebih tua. Ya. Kemudian kita juga di gereja punya bapak dan punya ibu rohani. Sama. Taati juga. Ya kan? Hormati juga. Penting, ini perintah yang penting Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi saya katakan, kalau kamu ingin hidupmu berbahagia, taati dan hormati orang tuamu. Taati dan hormati orang tuamu. Saya sangat hormat sama Pak Yos, tapi memang dia tidak pernah memberikan perintah kepada kami. Tapi perintahnya kepada gereja. Kepada gereja dulu dia buat jeruk misalnya. Dia buat program, kita taati, kita lakukan. Ketika dia datang, dia tersenyum lebar mukanya. Dia senang sekali, dia semangat. Maka berkat pembapaan, berkat spiritual yang dari dia juga mengalir kepada kita. Nah ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Bagi kita semuanya, orang tua mana yang gak senang kalau anak-anaknya datang mengunjungi dia. Ya, saya ini punya 2 bapak. Ya, 2 bapak saya. Bapak kandung dan bapak mertua. Tentu punya 2 mama juga, punya 2 ibu juga. Ibu kandung dan ibu mertua. 2 bapak saya, dua-duanya sudah bersama dengan Bapa di surga. Bapak mertua saya tahun 2015 dipanggil Tuhan tanggal 18 Agustus kalau nggak salah ya. 18 atau 19, pas kita ada acara juga di gereja, momentum apa waktu kegiatan itu, dia panggil Tuhan. Kemudian papa kandung saya meninggal tanggal 6 Februari 2020. Pada saat itu saya dan istri berada di satu tempat yang tidak bisa mengikuti prosesi pemakamannya. Jadi bapak kandung saya meninggal dalam keadaan bahagia. Saya ingat, saya tahu persis diberikan fotonya, dia meninggal senang. Sebelum dia meninggal tentu saya sudah sampaikan kepada dia, Bapak usianya 84 tahun Bapak Ibu. Jadi bapak saya meninggal di usia 84 tahun, sebenarnya itu sudah bonus banget. Ya, dia tidak sakit apa-apa hanya karena tidak banyak bergerak. Jadi dia kayak apa ya, hari-harinya ketemu kapan saya mati kayak gitu-gitu yang di perkataannya, perkataan orang tua ya kan, udah bosan dia hidup ini katanya. Nah, jadi dia bilang, "Dah aku cepat mau mati ya." Ketemu sama anaknya, "Saya mau mati ya." Seperti itu. Tapi saya bilang sebelum kami berangkat waktu itu ke Israel, saya ingat kita berangkat hari Senin ya kalau nggak salah. Senin kita berangkat, saya hari Sabtu datang dulu ketemu sama papa saya. "Papa, kalau bisa jangan pulang dulu, tunggu saya pulang dari Israel." Ya kan? Ya kan saya nggak bisa mengatur kehidupan dia juga, Tuhan punya rencana yang baik. Dan pada saat saya datang,
tentu saya bilang doakan, kami doakan dia juga. Dan pada saat berangkat ke Israel, pada waktu kami masih ada di kaki Gunung Sinai, di Saint Catherine, saya dapat informasi dari abang saya, pukul 7 pagi, 7.30 lah, saya nggak naik ke Gunung Sinai. Saya pagi-pagi itu ditelepon, kalau udah telepon dari keluarga, saya udah pasti bisa menebak, pasti memberitakan bahwa bapak pasti nggak ada. Ya sudah, kita sudah siap sebetulnya. Tapi sedihnya kenapa? Saya bisa sedih juga karena saya pada saat itu tidak bisa menghadiri pemakamannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu sekarang saya ingin sampaikan masih ada dua mama saya, mama kandung dan mama mertua. Mama mertua saya tinggalnya di Sintang sana. Dari Sintang jalan masih harus sekitar 2-3 jam baru sampai ke kampung itu. Ketika kami datang, saya selalu datang bawa pasukan, bawa anak-anak, mengajarkan kepada mereka, ini loh keluarga, ini loh dari mamamu, ini saudara-saudaramu ada di kampung, dan ketika kamu hadir, nenekmu itu, dia sangat senang sekali. Wajahnya berubah ceria. Dia awalnya sakit vertigo, Bapak Ibu. Ini istri saya ini tahu persis. Sering ngeluh kalau dia di telepon tuh, vertigo, karena lemahnya kumat. Ketika datang kami ke sana, vertigonya hilang. Enggak ada sakit lagi, karena dia senang lihat anak-anaknya datang, lihat cucunya juga datang. Senangnya minta ampun. Pada saat kami belum datang, udah telepon berkali-kali, udah sampai di mana, udah sampai di mana, udah sampai di mana. Nah, itulah orang tua yang sedang menantikan anak-anaknya. Bukan minta duit dia. Kalau ada duit harus kasih orang tua. Kami juga sama. Ya, Bapak Ibu yang sudah kerja, kita yang sudah punya penghasilan, jangan pelit sama orang tua. Kalau ingin penghasilanmu bertambah, rezekimu bertambah, buat dia tersenyum lebar, tadi saya bilang, maka pintu rezekimu akan terbuka lebar. Tidak ada yang aminkan, nggak apa-apa. Ya, mungkin saat ini pintu berkatnya hanya sekian lebarnya. Ketika engkau buat orang tuamu, papamu, mamamu tersenyum lebar ketika kamu datang karena kamu kasih dia cuan, ya, kasih dia lui, kasih dia berkat. Pasti perkataannya apa? Tuhan pasti berkati. Nah, dia doakan kita. Pasti berkatnya lebih lagi. Nah, itu hukum yang biasanya juga diterapkan di dunia. Bahkan ada satu orang pernah berkata, jika engkau ingin mendapatkan buatlah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti raja. Oh, saya ingat tuh perkataan-perkataan orang tua. Ternyata betul, karena kita membuat dia berbahagia, membuat dia tersenyum, membuat dia diberkati. Dan itulah perintah Tuhan, sangat penting, udah jelas kok. Kalau kita datang menghormati kan saya nggak tahu ya, apakah kita hanya datang seperti itu, tidak memberikan hal-hal membuat orang tua kita berbahagia, pasti ada sesuatu yang kita bawa. Saya hafal betul kesukaan papa saya almarhum dan kesukaan ibu saya. Sekarang masih ada. Dia pasti suka makanan apa? Anak yang baik, anak yang menghormati pasti kalau datang kepada orang tua kan pasti bawakan yang disukai orang tua kan? Nggak mungkin membawakan yang dia nggak suka. Nah, kalau kita lakukan itu, orang tua kita senang, berkat Tuhan melimpah, mengalir kepada kita, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, tapi ada juga nih perintah kepada bapak-bapak. Saya tidak akan jelaskan ini Bapak Ibu. Bapak-bapak, kalau masih ada, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Bapak-bapak aja nih, karena betul kalau bapak ngomong tuh, kalau seperti saya, enggak usah banyak. Kalau seperti ibu-ibu kan, kalau yang ibu-ibu ini kalau dia ngomong, panjang cerita. Nanti anak-anaknya bilang, cuekin dia. Tapi ada juga bapak-bapak yang banyak ngomong ya. Tapi kalau bapak ngomong biasanya satu kalimat, itu udah menusuk biasanya ya kadang-kadang ya. Nah, tapi jangan kita buat seperti itu. Karena itu membangkitkan amarah buat anak, nggak bagus juga. Kalau ada satu perkataan kita mendownkan anak kita, itu katanya sel-sel di dalam diri dia itu akan bereaksi, ya kan? Bereaksi negatif. Jadi jangan pernah memberikan pernyataan atau perkataan-perkataan yang membuat anak kita menjadi down,
Untuk membangkitkannya lagi itu sangat sulit. Ya, saya punya pengalaman Bapak Ibu. Anak saya, sini ada dia, Joyce, yang mana ada Joyce? Tadi nggak tahu dia. Joyce itu waktu dia TK, SD ya kalau saya ya, ada lomba bahasa Inggris, doa Bapa Kami. Papanya sarjana bahasa Inggris, anaknya lagi belajar bahasa Inggris, saya ajarin. Ya kan, ya kemampuan kita, ya saya udah, padahal bapaknya ini baru bisa bahasa Inggris juga waktu udah kuliah. Dia baru masuk SD kelas 1. Bapaknya dulu waktu SD kelas 1 mana ngerti bahasa Inggris, nyebut 1, 2, 3 pun enggak tahu. Ya kan? Nah sekarang bapaknya ngajarin anaknya, saya naikkan aja nada saya, dia langsung keluar air matanya. Habis itu enggak mau lagi diajar sama papa katanya. Hanya saya naikkan, tinggikan nada saya, bilang sama dia, kamu kok gak bisa-bisa, hanya itu saja. Dia langsung down Bapak Ibu. Waduh, saya bilang. Habis itu dia matanya mencucurkan air mata, lalu dia bilang sama mamanya, enggak mau aku belajar sama papa dah katanya. Padahal hanya menghafal bahasa Inggris, doa Bapa Kami, Our Father in heaven, blessed. Kira-kira itu kan. Dia bacanya nggak bisa-bisa. Saya ngajarin anak orang bisa sabar, padahal saya ini juga ngajar les. Kena anak sendiri tidak sabar, aduh saya bilang. Jadi setelah itu mungkin inilah yang dikatakan bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Karena kalau nada kita tinggi bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, hormati ayahmu dan ibumu. Katakan kiri kanannya. Hormati ayahmu dan ibumu. Bapak-bapak di sini kalau normal, ibu-ibu kalau normal pasti ingin anaknya menghormatinya. Begitu juga anak-anak yang saat ini. Jangan kalian aman, tidak mungkin kalian jadi anak-anak terus. Pasti juga akan jadi orang tua. Siklus kehidupan itu seperti itu. Kalau engkau ingin dihormati, mulai saat ini hormati orang tuamu. Maka saya selalu tanamkan kalau saya pulang kampung, bawa pasukan, bawa anak-anak saya pergi. Bukan tujuan yang lain, memberikan penghormatan kepada orang yang masih hidup. Jangan menghormati dia pada waktu sudah nggak ada. Boleh nggak menghormati? Nggak bisa hormati lagi, menghargai boleh, ya kan? Nah, dia pernah disemayamkan di sini. Mengingat bahwa dia pernah. Saya juga bawa anak-anak saya kalau pulang ke kampung, itu kuburan kakekmu. Saya datang, saya persilakan dari situ. Kalau kuburannya nggak ditebas, nggak dibersihkan, ayo kita bersihkan. Ya kan, kita buat bagus juga nggak apa-apa. Karena di situ ada fotonya, foto kakeknya, neneknya kan. Tapi tidak lagi kita harus kasih makan di kuburan. Yang makan siapa? Ya kan, semut. Ya kan, bukan begitu lagi. Datang boleh nggak? Bukan lagi berdoa sama dia, minta-minta, nggak ada lagi hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau dia percaya sama Tuhan, dia sudah bersama dengan Bapa di surga, ya kan? Jadi kalau kita datang ke kuburan, apa yang kita lakukan? Bersihkan, boleh. Kita mengenang, ya kan? Kenangan itu akan selalu ada. Ya, kita berdoa di situ, bukan doakan minta sama dia. Kita boleh berdoa mengucap syukur bahwa saya punya papa, meskipun dia sudah tidak ada lagi, saya bersyukur. Atau kalau punya mama di situ, berdoa boleh. Tapi bukan berdoa minta sama dia, minta rezeki, minta 3 angka, 4 angka kan. Apalagi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hormati orang tua sewaktu dia masih ada. Kalau dia sudah nggak ada, hargai dia. Tempat dia beristirahat terakhir itu di mana? Ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Ya, kalau saat ini belum dilakukan, Bapak Ibu yang selama ini bertahun-tahun tidak pernah telepon bapaknya, mamanya, ya mulai hari ini, setelah ini. Kalau mau bisa pulang ketemu juga boleh. Cari makanan kesukaan dia. Ya kan, itu perintah kok. Kalau mau hidup diberkati, berbahagia dan panjang umur. Saya sih mau panjang umur. Panjang umur dan berbahagia. Apa yang membuat orang berbahagia? Apa yang membuat kita berbahagia? Punya duit kan? Oh bukanlah, pastilah Bapak Ibu. Pasti, katanya duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu duit. Bahagia bisa tanpa duit? Bisa.
Tapi nggak lama. Nanti ingat lagi, kalau nggak ada duit mau beli makanan, bahagia enggak? Mana ada Bapak Ibu. Ya. Kalau nggak ada punya duit, kalau nggak punya duit mau ke gereja, jalan kaki, bahagia enggak? 1 kali, 2 kali, ya bahagia. Dia teman-temannya sama-sama jalan kaki, dia sudah punya sepeda, bahagia enggak? Udah nggak bahagia, bahagianya mulai ngecil, ya kan? Wah, sama-sama dulu jalan kaki, sama-sama dulu di tukang parkir, sama-sama dulu, kok dia udah lebih baik kehidupannya, kan kehidupannya harus terus berubah ya. Nah, bahagia enggak? Bahagianya mulai mengecil. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, punya berkat yang lain, ada berkat finansial juga oke, akan ada kebahagiaan yang panjang, akan umur yang panjang. Ini ajaran firman Tuhan, saya nggak nafsirkan macam-macam. Kalau nggak Bapak Ibu baca aja tuh berkali-kali, apa tuh yang dimaksud dengan bahagia. Oh ternyata di atasnya ada ayatnya, hormati ayahmu dan ibumu. Apalagi di atasnya, taati. Nah itu aja, bolak-balik, renungkan. Ya, Bapak Ibu, kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, anak-anak, kalau engkau belum membuat papamu, mamamu, orang tuamu tersenyum lebar, pikirkan itu. Kalau engkau masih kuliah, kamu ditanya nilaimu berapa, kamu sembunyi-sembunyi, belum Pak, dosen tuh parah Pak, padahal kamu udah semester 8, harusnya udah selesai, kok belum selesai kuliahmu? Nah ini masalah juga nih. Ya, ada juga dulu yang sempat coba-coba bohongin orang tuanya. Pak, di akademik itu lagi error sistemnya. Tanya lagi 1 minggu, masih Pak, error. Masa sih error sistemnya sampai berminggu-minggu? Sistem error itu paling lama 1 hari, 2 hari, pasti sudah kembali lagi. Ternyata memang benar dia belum kelar kuliahnya, ya kan? Kalau yang kuliah, kalau yang sekolah, kalau SD itu masih gampang ya, mamanya marahin pun nggak apa-apa. Tapi kalau SMP, kalau dimarahin. Tapi lihatnya terakhir waktu pembagian rapor, kenapa kok gurumu begitu mencintai mamamu, sering dipanggil ke sekolah, ya kan? Nah itu buat hati mama tuh, hati orang tua itu perasaannya menjadi sedih, bisa mencucurkan air mata. Tapi saya tahu ada saatnya mereka akan berubah. Ya, saya mengalami sendiri soalnya saya nggak dipanggil sama wali kelas anak saya. Saya bilang mama aja yang pergi, mama yang lebih mantap biar lebih kenal sama gurunya. Karena anak saya sering dipanggil juga, anak 4 kan, 3. Kalau yang pertama sih udah oke, dah selesai lah. Yang kedua oke, yang ketiga ini membuat saya tersenyum juga. Lihat nilainya, paling sering remedial. Sehingga mamanya yang dipanggil, bapaknya enggak. Bapaknya yang bagus-bagus. Nah Bapak Ibu, jangan buat orang tuamu menangis oleh karena kelakuanmu. Jangan buat dia mencucurkan air mata karena kelakuanmu. Tapi buatlah dia tersenyum. Buatlah dia menantikan kita, supaya ketika senyumnya lebar, saya percaya bahwa dia senang sekali. Kalau dia senang, Alkitab katakan, kita hormati, kita menghargai dia, kita pasti diberikan kebahagiaan dan umur yang panjang. Di gereja juga sama juga Bapak Ibu. Ada orang tua kita, ada babe, dia orang tua rohani kita, ya kan? Kita panggil aja dia babe, ya kan? Buat babe tersenyum. Maka berkat dari gereja ini mengalir kepada kita semuanya. Ya, kalau kita sudah diberkati, jangan lupa balik memberkati. Amin. Thank you, terima kasih. Lanjut. Nah, itu dia. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan, tidak baik, tidak ada maksud untuk jelekkan, tidak ada maksud untuk membuat kita menjadi down. Saya hanya sampaikan apa yang Alkitab katakan. Tidak saya tafsirkan macam-macam. Efesus pasal yang ke-6 ini jelas. Hai anak-anak, kalau kita ini masih anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ya, supaya kita tadi dikatakan ayat yang ketiga, berbahagia. Berbahagia
dan panjang umur di bumi. Saya ingin berbahagia dan panjang umur di bumi. Apa yang membuat kita berbahagia? Tentu banyak. Haleluya Yesus, terima kasih. Buatlah orang tua kita, orang tua jasmani kita tersenyum, supaya dia selalu memberkati kita dalam doa, dalam perkataan. Jangan sampai ada perkataan-perkataan negatif yang disampaikan kepada kita. Itu bahaya sekali. Seperti saya katakan tadi, kepada anak saya saja, saya naikkan nada tinggi saja, anak saya sudah mendapatkan down yang luar biasa. Apalagi sampai ada perkataan-perkataan sumpah serapah keluar dari orang tua untuk anak-anaknya yang karena kurang ajar itu. Saya percaya mungkin kita nggak dapatkan di sini. Dan saya percaya orang-orang tua yang ada di sini, orang-orang tua yang sudah ikut NLC, New Life in Christ, mulutnya sudah bertobat. Dalam ini, saya nggak tahu di luar. Anak-anak yang di dalam ini juga pasti sudah anak-anak yang sudah bertobat. Nanti ikut NLC kalau belum mau bertobat. Yang masih melakukan perkataan-perkataan sumpah serapah orang tua kepada anaknya, atau anak yang suka buat orang tuanya menangis, boleh nanti ikut NLC lagi. New Life in Christ kan ada nanti kita dibuat ya. Haleluya, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat